tuntutan yang diberikan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. 10 tahun, what? 10 tahun itu adalah tuntutan yang maksimal. Jadi kita jangan lupa, Bambang Tri dan Gus Nur itu didakwa dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama adalah menyebarkan berita bohong, yang tuntutan maksimalnya adalah 10 tahun. Dakwaan kedua itu menyebarkan ujaran kebencian dengan tuntutan maksimalnya 6 tahun. Dan yang ketiga adalah penodaan agama dengan tuntutan maksimalnya 5 tahun. Coba bayangkan, ya, untuk hal yang sama sekali tidak jelas, tiba-tiba dituntut maksimal. Padahal kita tahu bahwa selama proses persidangan, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa baik Gus Nur maupun Bambang Tri telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Karena Bambang Tri membuat buku investigasi dan Gus Nur mengundang dia ke podcast dia dalam rangka untuk meyakinkan, maka dibuatlah mubahalah atau sumpah. Dalam Islam ada. Bagaimana kita mengatakan ini hoax sementara versi yang tidak hoaxnya kita tidak pernah dapatkan. Dan ini terlalu berlebihan sobat era sekalian sampai dituntut maksimal. Artinya apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri ini lebih jahat dari seorang koruptor, lebih jahat daripada seorang pembunuh, ya. Bayangkan, kadang-kadang koruptor dan pembunuh saja itu tidak dituntut 10 tahun. Lihatlah, misalnya kemarin yang Sirna Malasari atau jenderal-jenderal polisi yang menerima suap atau menteri-menteri yang menerima suap, tidak dituntut selama ini. Makanya kemudian kita mengelus dada, apakah begitu hukum ditegakkan dengan cara mengancam agar orang bungkam, tidak berani lagi mempersoalkan hal-hal yang harusnya bisa dipersoalkan secara transparan. Toh Bambang Tri sudah mengatakan, kalau mereka salah, mereka bersedia dihukum. Tapi soalnya adalah versi aslinya belum pernah didapatkan, belum pernah diperlihatkan, belum pernah dihadirkan, tetapi kemudian jaksa sampai berkesimpulan mereka sudah menyebarkan berita bohong dan pantas diganjar dengan hukuman 10 tahun penjara. Padahal jangan lupa, pasal itu mengatakan satu, yang harus faktual, itu berita bohong yang dibuat. Yang kedua, disebarkan. Yang ketiga, memunculkan keonaran. Saya selalu mengatakan, sobat era sekalian, keonaran itu harus sifatnya faktual, bukan rekayasa dan bukan yang sifatnya hanya imajinasi atau keributan yang terjadi di media sosial. Apa faktual itu? Ada korban jiwa kerusuhannya, ada korban harta benda, ada korban luka, ada sebuah situasi yang tak terkendali dan lain sebagainya. Itulah baru yang pantas dihukum dengan hukuman 10 tahun penjara. Kalau ini, makanya Gus Nur mengatakan tidak ada satupun orang yang terluka dengan konten podcast itu. Tidak ada orang yang kemudian dirusak harta bendanya dengan konten podcast itu. Tetapi kalau kekuasaan tersinggung, kekuasaan marah, kekuasaan ingin membuka, nah itu lain persoalan. Kita tidak bicara lagi tentang penegakan hukum, tapi kita bicara tentang negara kekuasaan, mahstat, bukan lagi rehstat. Coba kita bacakan ya. solotv1news.com, terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama. Ingat ya, ini ujaran kebencian, penistaan agama, tidak ada berita bohongnya. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Solo Selasa. Tuntutan tersebut didasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong, yaitu dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. 5 jaksa penuntut umum JPU yakni Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi yang secara bergantian membacakan tuntutan menyatakan yang menjadi dasar pertimbangan jaksa mengajukan tuntutan pidana yaitu yang bersangkutan pernah dihukum, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam persidangan, dan terdakwa tidak menyesal. Jaksa juga menyatakan hal yang meringankan bagi terdakwa dianggap tidak ada. Coba bayangkan. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita kemudian bicara mengenai
menyesal. Padahal tindak pidananya sendiri tidak jelas. Jadi Gus Nur, baik Gus Nur maupun Bambang Tri tidak merasa bahwa dirinya melakukan tindak pidana. Kita harus bedakan dengan orang yang membunuh, orang yang katakanlah melakukan tindak pidana sesungguhnya korupsi, yang berbelit-belit, tidak mengakui dan lain sebagainya. Tapi ini orang yang dipaksa, dikriminalisasi, dan kemudian dikatakan bahwa dia tidak mengakui perbuatannya. Apa perbuatannya? Kalau perbuatannya menyebarkan atau menyiarkan berita bohongnya apa? Kan harus ada bandingannya. Yang tidak bohong mana, yang bohong mana. Oke. Memperhatikan ketentuan undang-undang pasal 182, pasal 22 ayat 4, pasal 193, di ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta KUHP yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim PN Surakarta memeriksa dan mengadili serta memutuskan: 1. Terdakwa Sugi Raharja atau Gus Nur secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugi Raharja 10 tahun penjara, dikurangi masa tahanan, dan 3. Mengamankan barang bukti kata JPU dalam tuntutannya. Atas tuntutan 10 tahun tersebut, Gus Nur tampak tenang menerima salinan tuntutan dari JPU. Kita akan bertemu di padang mahsyar. Ya, saya juga berdoa. Disitulah pengadilan yang sebenarnya, ucap Gus Nur singkat kepada JPU. Jadi Anda bisa menzalimi orang, tetapi suatu saat semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita zalim. Kalau tidak zalim, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saat pergi meninggalkan ruang sidang, Gus Nur kepada awak media mengatakan syukur alhamdulillah atas tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa, alhamdulillah, kata Gus Nur. Gus Nur menyampaikan kenapa tuntutannya sama dengan Bambang Tri padahal dirinya hanya YouTuber yang mengundang narasumber. Saya hanya seorang YouTuber yang mengundang narasumber. Nah, itu intinya. Dan di persidangan begitu alurnya, tapi ternyata tuntutnya sama dengan Bambang. Ini terangnya sambil tersenyum. Sebelum Gus Nur sidang pembacaan tuntutan ditujukan kepada terdakwa, Bambang Tri Mulyono, pengarang buku Joko JPU, juga menjatuhkan tuntutan pidana penjara kepada terdakwa saudara Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun dikurangi masa tahanan, terdakwa selama di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hakim Ketua Muhammad Yuli Hadi yang memimpin sidang memberikan waktu 1 minggu kepada Bambang Tri untuk mengajukan pembelaan atau pleidoy. Kami berikan waktu 1 minggu sampai sidang berikutnya. Jadi silahkan tulis secara pribadi atau dengan kuasa hukum, kata Hakim Ketua. Kepada Majelis Hakim, Bambang Tri membacakan sebuah tulisan tentang rencana gugatannya ke pengadilan terkait pencabutan ijazah SMA Jokowi. Jokowi bukan lulusan SMA 6 Surakarta tahun 1980 dan ijazah Jokowi palsu. Untuk menjaga nama baiknya, Jokowi dipersilakan mundur baik-baik dan saya Bambang Tri akan mengajukan gugatan ke MK, ujar Bambang Tri. Bambang mengatakan bahwa penggalan tersebut adalah bagian dari dokumen pledoi yang akan dibacakan nanti. Dokumen itu disebut tidak diubah sejak 3 bulan lalu. Usai sidang, Bambang Tri enggan berkomentar banyak. No comment. Saya tetap menghormati putusan pengadilan, tutupnya sambil berjalan meninggalkan ruang sidang. Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, marilah kita sama-sama berpikir secara jernih, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan rasa keadilan. Apakah pantas seorang Gus Nur dan Bambang Tri dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara, alias itu adalah tuntutan maksimal atas pidana menyebarkan berita bohong. Selama ini rata-rata hanya kena 10 bulan. Habib Rizik pernah dipaksakan untuk kena 6 tahun, tapi akhirnya 2 tahun setelah di diskon dikurangi ya. 6 tahun tuntutan, 4 tahun vonis, dan kemudian 2 tahun di Mahkamah Agung. Apakah Bambang Tri ini akan seperti ini? Akan dikurangi, tetapi tetap saja masalahnya adalah apa yang dilakukannya menurut saya bukan sebuah kesalahan. Itu adalah bagian dari hak warga negara untuk tahu ya, untuk memberikan hak warga negara, memberikan pendapat, masukan, dan sebenarnya harusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu bergerak sebagai wakil rakyat untuk menginvestigasi soal ini agar tidak muncul yang namanya fitnah di sana sini. Nah, ini boro-boro memberikan klarifikasi, kemudian atau membuat klarifikasi atau apapun namanya, ini terkesan dibiarkan saja.
ada warga negara yang menurut saya dikriminalisasi. Jadi sangat berlebihan ya Sobat RH sekalian. Coba saya bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam konteks ini. Ada nggak yang kira-kira membela ya dengan tuntutan 10 tahun ini? Artinya kalau Gus Nur bisa kena, ya semuanya bisa kena. Anda terpleset sedikit mengkritik pemerintahan, tiba-tiba kena. Menyebarkan berita bohong dan kena 10 tahun. Jadi di mana sense of justice-nya? Kalau saya mengatakan, kalau seandainya apa yang ditulis Bambang Tri itu dianggap tidak benar, maka sesungguhnya kekuasaan bisa mengadakan counter balik. Dengan cara apa? Ya membuat narasi tandingan. Toh dia punya segala instrumen untuk membuat narasi tandingan tersebut. Jadi jangankan dituntut 10 tahun, didakwa pun sudah tidak layak sesungguhnya. Sama seperti kasus Habib Rizik dan lain sebagainya yang merupakan ranah demokrasi harusnya ya. Ada yang bilang begini, cocok, mudah-mudahan hakim mengabulkan tuntutan jaksa, kalau perlu ditambah bonus 3 atau 5 tahun sebagai hadiah ya. Mudah-mudahan yang ngomong ini Tri Murjito itu di mana rasa keadilannya ya. Pembunuh si polisi dituntut 2 tahun doang. Kenapa kasus pembunuhan Sambo cuma kurang dari Tuhan? Ya Allah, aku mohon gantikan pemimpin yang arif dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Kok bisa seperti itu ya? Kemudian jaksanya masuk angin. Sangat zolim. Semoga jaksa-jaksa dan hakim yang menuntutnya segera taubat. Kalau hakim kita tidak tahu nanti bagaimana. Kalau jaksa yang kita berharap taubat. Pembunuh Joshua dituntut 2 tahun. Hadir dan menyimak. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bang RH. Keonaran karena yang bersangkutan masalah kasusnya tidak hadir. Apa maksudnya? Kanjuruhan aja bebas. Tenang para pencinta keadilan. Percayalah jaksa akan menerima hukuman dari Allah. Jauh lebih lama kelak di akhirat. Pasti dan tobatlah jaksa Ardianto. Koruptor dibebaskan. Kenapa JPU takut ditantang sumpah mubahala? Jaksa titipan. Rejim anta beranta. Hukum langsung gantung. Jangan kasih ruang. Jangan dengerin si Refli. Manusia iri dengki. Walau pintar ilmu tapi moral iri dan dengki menguasai dirinya. Alhamdulillah bonjar ke bonjeruk. Koruptor mah bebas. Nggak masuk di akal. Rezim Sontoloyo tidak berkuasa lagi, angkat lagi kasus ijazah palsu. Refli Harun, live video sidang tuntutannya GN dan BT dan pemeriksaan terdakwa BT, tolong diupload Bang. Kok akhir-akhir ini nggak ada live-nya? I don't know exactly, karena nggak tahu ya, karena kita juga tergantung dari mereka yang membuat jadi kita merilai aja sesungguhnya, karena kita tidak punya tenaga untuk deploy ke sana ya. Kanjuruhan juga bebas, angin yang disalahkan. Legitimasi pemerintah yang rapuh dan zolim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadilan baik kepada hakim, jaksa, saksi yang mencela-mencela dan semua yang terlibat. Amin. Ngakak Bung RH, Eliezer pembunuh Joshua cuma 1,5 tahun. Ya Allah ya Rob, kami mohon ya Rob yang maha perkasa, kami mohon pembalasan di dunia ini untuk para jaksa yang zolim. Kami ingin melihat pembalasanmu dan azabmu yang pedih ya Rob. Rezimnya koruptor seperti ini, makanya para koruptor di era ini melenggang bebas, lari dan hanya menjadi buronan aparat kepolisian. Semoga segera azab Allah datang menghampiri para gerombolan yang mempermainkan hukum dunia. Mantan dirjen suruh kabur. Gus Nur dan Bambang Tri ini kan saling berpendapat. Bambang Tri bilang ijazah Jokowi palsu dan Gus Nur tidak percaya dengan ucapan Bambang Tri, maka terjadilah mubahalah. Terus salahnya di mana? Ini juga menarik. Kan Gus Nur ingin melakukan klarifikasi, dan klarifikasi itu adalah kerja YouTuber. Ya kan? Mengundang narasumber adalah kerja YouTuber. Perkara kemudian yang menyebarkan berita bohong atau tidak, ya kita harus dibuktikan. Kalau ada berita bohong berarti ada berita aslinya. Nah, berita aslinya berarti ada ijazah aslinya. Kalau tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya, bagaimana kita tahu bahwa Bambang Tri sudah menyebarkan berita bohong? Itu as simple as that sesungguhnya. Kemudian
Makanya Kodok sibuk nyari capres yang bisa mengamankan dia nanti setelah tidak berkuasa lagi. Jaksa dan hakim ketika rezim berganti maka oke, tangkap. Kita tidak bicara balas dendam ya. Kemudian RH selalu provokasi rakyat agar rakyat melawan pemerintah. Kok provokasi ya? Orang mempermasalahkan keadilan kok memprovokasi itu dari mana? Ya. Kita justru kritis dengan hal-hal seperti ini. Kalau misalnya jaksa menuntut sesuai membebaskan, saya tentu akan apresiasi. Karena keyakinan ilmu saya mengatakan bahwa ini nggak benar dituntut 10 tahun ya. Jadi kok provokasi jadinya ya. Kemudian gila-gila cuma di rezim ini ada yang begini. Saya anak SD saja paham, tapi JPU sangat tidak paham. Hukum apa ini? Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hancur negara ini yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar. Tidak bisa kita menunggu-menunggu 2 tahun lagi. Kita harus merdeka dari libatan pengkhianat bangsa, harus melawan. I don't know exactly maksudnya apa. Semoga Pak Gusnur dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada hikmah di balik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kumaha mani memprihatinkan Kei. Ini saya nggak ngerti bahasa Sundanya ya. Hukum tidak adil. Di buku Bambang Tri, ibunya Pinocchio oke. Hukum sekarang hanya dipakai alat kekuasaan, benar-benar zolim. Lu oke. Harus bertanggung jawab. Emosi telah menjerumuskan mereka ke lembah neraka. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan untuk Bambang Tri, Gusnur dan para pengacara juga keluarga. Semoga Allah membalasnya. Ya, sahabat era sekalian, bisa dibaca ya tanggapan sahabat era sekalian terkait dengan hal ini. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang diputuskan itu atau dituntutkan itu sangat-sangat tidak adil. Oke lah. Kalau seandainya misalnya kena pasal 15 seperti dikenakan kepada semua terdakwa lainnya, ya masih oke lah. Walaupun itu pun belum bisa saya terima juga. Kok bisa di rezim ini berpendapat berita bohong? Tapi ini 10 tahun. Na'udzubillah min zalik. Ya, itu saja sahabat era sekalian. Nanti kita akan bahas hal-hal lainnya. Dan sekali lagi, hari ini adalah hari yang istimewa walaupun beritanya berita yang mengejutkan. Istimewanya apa? Karena hari ini tanggal 22 Maret itu RH Channel berulang tahun yang ketiga. Sebenarnya tepatnya hari ini. Kenapa perayaannya? Bukan perayaan sesungguhnya, silaturahminya tanggal 18 Maret kemarin. Karena saya melihat itulah tanggal terakhir Sabtu dan Minggu sebelum kita puasa. Jadi sengaja kalau dilakukan hari ini, saya kira semua kita sedang sibuk untuk bersiap-siap sholat tarawih malam nanti. Sekali lagi ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya ada sedikit yang disampaikan oleh Gus Nur terhadap masalahnya. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Yang jelas, ini adalah ancaman hukuman yang sama sekali tidak masuk akal. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.